Selamat pagi Indonesia. Ya, di Hari Bambu Dunia, World Bamboo Day, kita menanam bambu. The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Dari kebun bambu ini, kita lakukan penanaman ulang. Penanaman baru sejumlah 1000 bibit dari 3 jenis bambu. Harapannya adalah kebun bambu ini semakin baik, semakin lengkap koleksinya, kemudian semakin hijau. Ini dia lahan yang sudah kita buka. Ya. Kita lihat prosesnya. Ini bibit bambu yang baru saja dipindah dari pembibitan. Sudah siap tanam. Ya, The Hill ini punya perhatian khusus terhadap bambu. Ya. Sedemikian rupa sehingga dikembangkan secara hati-hati, secara baik-baik. Nah, ini lubang tanam sudah dibuat, kemudian kita biarkan selama 2 minggu, kemudian kita kasih pupuk kandang kita campur, diaduk dengan tanah aslinya, kemudian kita tanam bambunya. Ini Bang Roy menanam nih, ya, menggunakan jarak tanam yang teratur, yang rapi. Harapannya ya, sekali lagi, area ini menjadi sebuah bambu garden yang nyaman untuk dikunjungi, sekaligus sebagai tempat wisata, tempat edukasi. Di sini setidaknya sekarang ada 13 jenis bambu yang dikembangkan. Berangsur-angsur jenis ini akan kita lengkapi. Ini yang sudah tertanam. Ini juga sama. Baru hari ini kita tanam semua. Ini juga. Ini juga sudah berderet rapi. Ya. Prinsipnya adalah berani panen, berani tanam. Tidak hanya mengambil di alam. Malu kita hanya mengambil di alam. Kita tanam untuk menjadi sumber oksigen, penyerap karbon dioksida juga. Bambu banyak dibicarakan, lebih baik 30% di atas tanaman lain, baik dalam penyerapan oksigen, maksud saya penyerapan karbon dioksida, maupun pengeluaran oksigen. Lebih baik dari tanaman lain. Tanam yang tegak bro, tanam yang tegak. Nah gitu. Timbun, panda timbun. Ya, penanaman mulai dengan menyobek polybagnya ya, merobek polybagnya sehingga tanahnya tetap tidak pecah, tetap utuh. Polybagnya dilarang ditanam ya, karena akan mencemari lingkungan. Banyak polybag dibuat tebal dan hancurnya lama.
sehingga menjadi polusi untuk tanah kita. Oke, tanam Pak Roy, lanjut. Timbun panda. Ini kebetulan namanya juga panda nih. Bu, ini bukan panda pemakan bambu ini, tapi penanam bambu ini. Oke, penanaman telah dimulai dari tanggal 18 September dan dijadwalkan akan selesai pada minggu ini. Jadi ini kegiatan lanjutan dari penanaman sebelumnya. Kita akan tanam 1000 bibit. 1000 bibit ya. Nah, ini setelah ditanam ya, akan ditindaklanjuti dengan pemberian pupuk organik cair ya, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi sebulan sebelumnya kita sudah siapkan pupuk organik cair. Nah, setelah tertanam semua, kita akan siram dengan pupuk organik cair agar pertumbuhannya bagus. Jadi tidak tanam asal tanam, tanam lalu biarkan, tidak begitu. Sekali lagi, kata kunci penanaman bambu adalah pemeliharaan di tahun pertama. Kalau 1 tahun bambu tertanam dan terpelihara dengan baik, maka pertumbuhan kedepannya akan menjamin baik. Tapi kalau pada tahun pertama gagal, pemeliharaan asal-asalan, maka akan gagal total. Jadi sekali lagi, pertama ditanam pada musim hujan agar tidak kekeringan minimal selama 4 bulan. Yang kedua, tahun pertama wajib dipelihara agar pertumbuhan di tahun pertama sudah bagus. Pemeliharaan berikutnya sangat minim ya, sangat minim, hanya sebatas weed control atau pengendalian gulma di sekitar rumpun bambu. Kemudian pemupukan dengan POC, pupuk organik cair. Kemudian setiap 3 bulan tanahnya digemburkan. Sekali lagi, tahun pertama adalah kunci sukses penanaman bambu. Jangan pernah abaikan itu. Banyak pekerjaan penanaman bambu sudah dilakukan, tetapi waktu nanam semangat, setelah itu lupa semua. Sehingga banyak program rehabilitasi lahan untuk sumber air atau untuk produksi gagal di tengah jalan, karena gagal di penanaman, gagal di pemeliharaan tahun pertama. Siapapun Anda yang nanam bambu, ingat, tahun pertama pelihara dengan baik agar sukses, agar tidak mati. Sama itu dibongkar dulu sedikit tuh, kurang ke belakang. Tegak bro, tegak bro. Mari kita lihat
Ini bambu yang ditanam pada tahap awal, ya. Sudah hijau, ya, tampak hijau sekali daunnya, menunjukkan dia tumbuh dengan baik. Jadi ini menggunakan mulsa daun bambu, ya, sehingga pada saat hujan tidak ada run off, tidak ada penghanyutan topsoil yang tidak diperlukan atau bahkan kita cegah, ya. Lihat lagi yang lain, ini sudah tumbuh baik, hijau semua. Tentu saja karena kita pelihara dengan baik. Oke, next, ini juga sama, ya. Ngagir ini tidak dihilangkan, ya, tidak dihilangkan, tidak dicabut, untuk tanda dan untuk menjaga agar tidak terinjak. Ini juga sama, sudah rimbun, ya, sudah memberikan harapan yang cerah. Jadi ini tiap 3 bulan tanahnya digemburkan dengan garpu, ya, dengan garpu digemburkan sehingga menjamin aerasi tanah itu baik, pupuk masuk dengan baik, ya. Next, lanjut. Ini juga sama, tumbuh dengan baik, ya, hijau. Kita pastikan setiap bambu yang ditanam terpelihara baik, tumbuh dengan baik, tidak ada kematian. Satu lagi, tidak ada kematian. Seluruh bambu yang ditanam kita pastikan tumbuh dengan baik. Tidak ada kematian, ya. Untuk menjamin investasi yang ditanamkan menghasilkan dengan baik. Ya. Bambu yang terpelihara memberikan harapan yang sangat baik. Dan tentunya bukan harapan, tapi hasil yang baik. Bambu setiap tahun harus dipanen, ya. Sekali lagi diulangi, bambu setiap tahun harus dipanen. Supaya rebungnya keluar lagi. Supaya batang-batangnya tidak terlalu rapat. Supaya rumputnya berkembang menjadi besar. Ya, Anda lihat sekarang. Airnya jernih. Padahal ini musim hujan. Untuk diketahui bahwa di Sumatera Utara, khususnya Sibolangit area, itu hujan hampir sepanjang tahun. Dan karena sekarang musimnya masuk ke September, maka penanaman kita lakukan. Jadi ini hasilnya. Airnya jernih, ya. Kualitas lingkungan sangat baik. Kualitas lingkungan sangat baik. Ini yang kita harapkan. Ya. Lihat sebelahnya. Ya, ini jogging track. Ya. Jadi bambu garden ini dilengkapi jogging track. Di sini hanya untuk berjalan kaki. Tamu-tamu jalan kaki semua, tidak ada yang pakai kendaraan. Ya. Supaya sehat, dan ini oksigennya sangat keren. Semua tamu hotel pagi-pagi jalan di sini. Ya. Karena menjamin kesehatan. Beberapa tamu datang ke sini hanya untuk santai di kebun bambu. Ya, membuang kotoran dalam tubuh melalui sirkulasi udara yang sangat baik dan kualitas oksigen yang didapatkan. Jadi ini adalah gudang oksigen The Hill Hotel and Resort Sibolangit,
Sumatera Utara. Owner dari The Hill sangat menaruh perhatian besar, sedemikian rupa sehingga dilakukan penanaman ulang. Saya dibayar khusus untuk menangani kebun bambu ini, untuk menanam bambu ini, ya, untuk memelihara bambu ini. Ya, demikian sekedar informasi, ya, bahwa kita ada menanam bambu 1000 hektar pada bulan September ini. Nah, ini sebelumnya dapat bambu-bambu kecil, ya. Ini semua ditanam, ya. Ini semua ditanam. Semua ditanam. Umurnya sekitar 1 tahun, ya. Jadi bukan bambu yang tumbuh dengan sendirinya. Ini semua ditanam. Sekali lagi, peran owner, ya, peran manajemen sangat penting untuk menggalakkan bambu. Saya tunjukkan sesuatu yang mungkin di Indonesia agak aneh, ya. Ini Anda lihat, rebung-rebungnya sudah tumbuh. Dan perlu diketahui bahwa sekarang bulan September, di mana di seluruh Indonesia bambu hanya keluar pada bulan-bulan musim hujan, yaitu pada bulan Desember. Dan rebung mulai tumbuh itu pada bulan Januari, mulai naik ke atas. Di Sibolangit tidak. Kemudian kita treatment juga, ya. Treatmentnya menggunakan bambu juga. Kita pakai bambu Vinegar, ya, cuka bambu, sehingga dapat menghasilkan rebung di luar musim. Anda lihat, ya. Ya, sekali lagi lihat rebungnya, ya. Bambu-bambu yang ada kelopaknya itu adalah bambu-bambu baru, rebung-rebung baru yang tumbuh, ya. Mari kita lihat. Ini ada dilengkapi jembatan kecil, sungai juga, airnya jernih semua, mengkilat. Bisa berkaca di sini, bisa bercermin, ya. Jadi asri, silakan Anda main ke sini, ya. Ini rebungnya sudah saya sampaikan tadi, pada bertumbuhan semua, sangat banyak. Dan suasananya adem sekali, ya. Ini adalah pemandangan dari gedung teras bambu. Jadi benar-benar terasnya, gedungnya dilengkapi dengan bambu, dikelilingi bambu, sehingga memberikan suasana yang sangat segar. Ini langsung berbatasan dengan ruang meeting. Ini kebetulan sedang dibersihkan. Jadi ini adalah ruangan meeting. Ruangan meeting terbuka supaya segar, yang dilengkapi dengan bambu. Next, bambu Bali menjadi andalan untuk pewarna taman, ya.
Ini masih di teras bambu. Kita lihat suasananya. Nah, ini kebetulan sedang dalam proses pembersihan, ya. Ya, ini dia. Bambu lemang kuning. Tiying gading. Bambu Bali. Nah, ini dengan papanama bambu forest. Jadi bambu Bali ini memang sangat bagus, ya, mewarnai taman yang berwarna umumnya hijau. Next, kita lanjut. Nah, ini adalah hotelnya, ya. Hotelnya ini dilengkapi dengan taman hijau sekali, asri sekali. Ya, dilengkapi dengan bambu. Bambunya berbatasan langsung dengan hotel. Selain dilengkapi bambu, The Hill Hotel and Resort dilengkapi juga dengan ikan, ya, ikan koi. Ini benar-benar asli dari Jepang ini. Dibeli dari Jepang, nggak tanggung-tanggung, 600 ekor ini. Ini ukurannya masih sedang-sedang saja, sementara yang besar-besar ditaruh di kolam lain. Ya, ini suasana yang sangat nyaman sekali, bersih, rapi, hijau, ya, tempat santai juga enak. Kemudian yang penting dilengkapi bambu. Kita lihat dari dekat bambunya. Ya, ini Anda lihat terbungnya banyak sekali. Ini sebagian sudah kita pangkas, kemudian kita treatment, kemudian keluarlah rebung-rebung baru. Banyak sekali, ya, banyak sekali, dan menambah suasana nyaman di hotel ini. Silahkan Anda buktikan, silahkan Anda lihat pemandangan ini. Langsung nempel dengan hotel.